Berdasarkan catatan sejarah, Masjid Ar-Romli telah dibangun pada abad ke-16. Berusia lebih dari 4 abad, membuat masjid yang lebih dikenal dengan nama Masjid Kesepuhan ini menjadi masjid tertua di Kuningan, Jawa Barat. Masjid Ar-Romli menyimpan jejak syiar Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang terlihat pada bentuk bangunan masjid yang tidak memiliki kubah, namun justru memiliki atap yang berbentuk limas. Selain itu, keberadaan 6 buah pilar penyangga bangunan masjid yang terbuat dari kayu jati diperkirakan telah berusia ratusan tahun. Berdasarkan cerita yang disampaikan secara turun-temurun, warga sekitar meyakini masjid tersebut merupakan hadiah dari Sunan Gunung Jati pada Eyang Sobarudin, seorang ulama Kuningan yang mendirikan pesantren di wilayah Kadu Gede. Keberadaan atap piramid dan juga 6 buah pilar penopang masjid ini yang diwarnai dengan seni ukir khas Cirebonan menjadi bukti kuat bahwa gaya arsitektur dari masjid ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan kerajaan Cirebon, di mana Sunan Gunung Jati menjadi salah satu rajanya. Konon kabarnya bahkan wali ukir yang membuat kerajinan di masjid ini juga membuat kerajinan serupa di 6 masjid lain di wilayah Cirebon. Jika dilihat dari luar, bentuk fisik bangunan masjid nampak modern. Namun proses renovasi ternyata masih menyisakan bagian penting yang bernilai sejarah dari masjid seluas 200 meter persegi ini. Meski telah menjalani beberapa kali proses renovasi, namun ada sejumlah bagian dari Masjid Ar-Romli yang masih dipertahankan seperti pada abad ke-16. Salah satunya adalah penggunaan dari kolam wudhu yang masih digunakan oleh santri untuk menyucikan diri ketika hendak melaksanakan sholat ataupun mengikuti kajian di Masjid Ar-Romli. Selain keberadaan 6 buah pilar penopang serta kolam wudhu, hal lain yang juga masih dipertahankan di masjid ini adalah penggunaan alat pengingat waktu sholat, yaitu kentungan yang terbuat dari kayu. Masjid ini melarang penggunaan pengeras suara saat mengumandangkan azan. Tradisi memukul kentungan sebelum muazin mengumandangkan azan masih terus dipertahankan hingga saat ini. Pesantren Ar-Romli di sebelah masjid juga menyimpan sejarah penyebaran Islam di wilayah Kuningan. Pendirian pesantren bersamaan dengan berdirinya Masjid Ar-Romli di abad ke-16. Namun, kedua bangunan bersejarah ini tercatat di Kementerian Agama baru berdiri tahun 1940-an. Sebetulnya kalau orang bilang pesantren kesepuhan, jadi mungkin di sini dianggapnya sepuh, suka mengajarkan agama di seluruh pesantren yang ada di Kuningan itu. Sama seperti Lenggong, pesantren dari Cilemus, dari mana Cidahu sana, semuanya santri sini. Pesantren orang tua, itulah keistimewaan orang tua dulu mungkin. Penamaan Ar-Romli pada masjid dan pesantren yang terletak di Desa Puhun, Kecamatan Kadugede ini dilakukan mengikuti nama dari Kiai Haji Romli, salah satu ulama paling berpengaruh di Kuningan yang merupakan keturunan langsung dari pendiri kedua bangunan ini, Eyang Sobarudin. Makam pendiri situs yang menjadi jejak penyebaran Islam di Kuningan ini juga berada cukup dekat dengan bangunan masjid dan pesantren. Sejumlah santri atau warga juga kerap melakukan ziarah ke makam tersebut. Kalau di sini pelajarannya semua ada sih. Fikih ada, mantik ada, balaghah ada, alat ada. Karena untuk memperdalam lagi tentang ilmu agama, ya supaya kedepannya tidak tersesat lah atau gimana. Untuk kedepannya mungkin akan disiarkan lagi di kampung saya, ya ke masyarakat di kampung saya. Pondok Pesantren Ar-Romli pernah mempunyai banyak santri dari berbagai daerah. Seiring perjalanan waktu, kejayaan pesantren Ar-Romli kian surut. Sejak beberapa tahun terakhir, bahkan sejumlah santri yang mondok di pesantren sangat minim. Dan kini hanya tersisa 20 orang santri
yang datang dari wilayah Jawa Barat. Menurut sejarawan sekaligus Profesor Filologi Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Oman Fatur Rahman, ada masa di mana pesantren di Kuningan mengalami kejayaan. Namun seiring perjalanan waktu menjadi pudar karena sejumlah hal. Ini masalahnya memang saya kira pada abad ke-19 itu pesantren berjaya memang ya sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, termasuk di Lengkong, di Kuningan, di Garawangi, di Luragung dan sekitarnya, karena cukup banyak pesantren. Salah satu yang tertua juga di Ciawi ya, di Ciawi Gebang misalnya yang agak ke timur begitu. Nah, tetapi beberapa pesantren yang tidak bisa beradaptasi dengan modernitas, dengan sistem klasikal, dengan pendidikan umum, keberadaan pendidikan umum, itu kemudian menjadi pudar. Itu satu hal. Hal yang kedua adalah ketika ahli waris atau dzurriyyat, katakanlah anak cucu dari pendirinya, itu beberapa itu tidak melanjutkan lagi keulamaannya. Tidak selalu anak dari kiai kan menjadi kiai begitu. Nah, dalam periode tertentu itu mengalami kemunduran. Nah, ini beberapa faktor ini yang menyebabkan pesantren di Kuningan pun itu mengalami penurunan ya. Kuningan ya, di wilayah tertentu di Kuningan itu kurang terawat. Saya kira ini PR buat kita ya. Kalau tadi dibanding misalnya dengan Cirebon, saya kira agak beda memang ya. Tidak apple to apple banget juga sih membandingkan Kuningan dengan Cirebon, karena kalau Cirebon itu ada sentrum kekuasaan, ada kesultanan, ada keraton gitu yang secara turun-temurun itu masih terjaga situs-situsnya, artefaknya, manuskripnya, heritage-nya itu terwarisi dengan cukup baik. Kuningan mungkin agak kurang dalam hal itu, tetapi saya kira kalau secara sosiologis melihat masyarakatnya sekarang, tradisi keislaman di Kuningan sebetulnya tetap menonjol juga. Ya. Jadi pesantren tetap ada, yang tadi saya sebutkan di Ciawi Gebang misalnya gitu ya. Saya kira memang di wilayah Dharma ini yang Dharma yang agak selatan, wilayah selatan, Kadu Gede juga. Kadu Gede kan sebelum Dharma ya. Itu memang saya sendiri sebagai orang Kuningan itu tidak terlalu mengetahui literatur ini, bahkan situsnya, karena memang kurang mendapatkan perhatian. Saya kira ini PR bersama kita lah ya. Meskipun mengalami pasang surut sejak pendiriannya ratusan tahun yang lalu, namun hingga saat ini pesantren Ar-Romli tetap konsisten untuk mendidik para santrinya dalam menyiarkan agama Islam. Sufini Tanjung, Aryo Asmoro, Kuningan, Jawa Barat.